ketemu sama si tetangga ya. Betul. Teh ngomongin masalah jodoh terus ya sama tetangga. Oh gitu. Tapi teh lihat atau teh ini aku baru baca. Apa itu? Teh Desi rindukan almarhumah ibunya. Biasanya kita buka puasa bareng. Ya, bulan puasa. Emang iya teh ya kalau kita udah merasa bulan suci Ramadan ini suka ingat sama orang-orang yang sudah meninggalkan kita, apalagi orang tua kita ya. Banget itu. Kan kalau Raffi ya, ini kakak juga masih punya ada ibu ya. Pasti enak lah. Kerasanya tuh apa ya, nggak ada yang makan bareng ya. Kan pasti lebaran pertama itu biasanya tuh kan di rumah mama ngumpul gitu. Sekarang tuh udah nggak ada gitu. Ya. Ibu. Tapi kalau mama tuh masih suka masak nggak dulu waktu Mama itu dulu, kan mama sibuk ya, perempuan karir lah. Jadi mama itu spesialisnya adalah membuat kue, donat. Pasti yang dikangenin kalau lebaran pasti bikinin kue. Terus apa namanya, belanja lah ya, mama kemana-mana belanja itu udah pasti dia. Emang aktif ya. Saya itu selalu ingat dulu, mama tuh jadi gini. Saya itu lahir dari seorang perempuan bekerja. Lalu kemudian tentu kalau lagi anaknya sakit pengennya ada mamahnya datang dong gitu kan, temenin atau apa. Nah ada beberapa momen yang saya ngelihat bahwa kok saya sakit nggak ada ya gitu waktu itu tuh. Terus nenek saya bilang, tong lo bating nuntut, jangan terlalu banyak nuntut. Masih bagus itu ibu kamu kerja tuh untuk cari nafkah gitu. Ih, Masya Allah. Pada saat itu tuh saya lagi sakit kaligata, tau gak sih kaligata tuh apa ya? Jadi gatal-gatal lagi bengkak semua, salah makan udang lah pada saat itu. Tapi alhamdulillah sekarang mah udah boleh makan udang. Terus nggak taunya mama itu kayak mencek orang mah naon ya, izin meren gitunya, izin untuk bisa pulang. Jadi dia nemenin kok aku jadi sedih ya? nemenin teteh pas lagi sakit? Yes, nemenin bawa kelapa hijau. Karena kan zaman dulu macam kelapa hijau itu untuk netralisir supaya atel-atel. Kalau kaligata darah kotor. Ya, jadi ya gitunya zaman dulu mah. Terus dia bawain majalah. Zaman dulu kan majalahnya Bobo dan si Kuncung. Terus aku jadi sedih. Jadi itu yang diingat. Tapi kalau bulan puasa yang paling diingat masakan mama tuh apa? Kue apa yang selalu ada pas saat bulan puasa? Donat pasti, doanya. Walaupun sekarang aku nggak boleh makan terigu ya kak. Nggak boleh makan tepung. Terus kita mah semua orang Sunda sih ya. Jadi mama itu suka nyambel. Udah pasti sambel ada. Masakan oseng-osengnya orang Sunda makan gampang. Sebenarnya yang paling dikangenin itu adalah pelukannya mama. Pasti. Pada saat Dekat banget soalnya. Pada saat kita lagi sedih, kita lagi capek, ya lagi ngadepin tantangan-tantangan hidup lah. Ya sekarang sih yang meluk saya kan ada Nashwa. Nggak kebayang sih sampai harus kehilangan seorang ibu, sosok ibu yang ada di rumah. Tapi melukin teteh. Setelah kepergian mama, karakter dari mama sendiri tuh apa yang paling melekat di dalam tubuhnya Desi Ratnasari dengan sekarang ini kan kalau dilihat kan teteh itu kan kayaknya perempuan yang terstruktur, rapi, tegas gitu kan, kayak seolah-olah nggak ada masalah hidup gitu, ya kan? Apa yang diambil dari mama? Kemandirian, terstruktur, punya planning, membagi waktu antara tugas sebagai ibu dan sebagai perempuan karir. Dia jalanin itu semua. Anaknya sakit dia tetap ada pulang. Terus apa ya? Ya gitulah. Jadi yang ada di diri Teh Desi sekarang tuh sebenarnya memang cerminan karena sering ngelihat mama Ya, kayak gimana. agree. Orangnya memang terstruktur, mandiri. Dan tukang kerja, mama tuh nggak bisa diem. Praktekan. Sekarang yang terlihat Teh Desi, makanya orang ngelihat Teh Desi tuh yang, ini pinter, cantik. Aku udah planningin, aku minta sama kreatif beliin kelapa buat teteh. Teteh kan puasa kan? Nanti buka puasa teteh minum kelapa hijau supaya rasa rindu teteh ke mama setidaknya bisa tersampaikan. Penuh kenangan kan ini? Kelapa kayak kalau dilihat biasa aja gitu. Tapi aku tahu banget cerita teteh kalau
dengan perhatian yang sekecil ini dari mama tuh bikin Teteh selalu teringat. Nih, ntar Teteh bukanya pakai ini, Makasih. udah disiapin. Pokoknya ntar Jazakallah khair. bisa dibuka, diminum. Insya Allah doain mama. Ya, amin, amin. Sebenarnya momennya yang membuat saya selalu ingat. Maksudnya orang tua lagi kerja, dia berhenti kerja, datang ke rumah, cuma mau bacain buku, majalah gitu ya, terus bawain ini kan tahu anaknya lagi sakit. Cuma itu yang berbekas di hati saya, bahwa makanya saya sampai sekarang kalau anak saya sakit, sebisa mungkin saya harus pulang walaupun saya lagi kerja gitu. Karena saya yakin itu yang akan berbekas di hati Nashwa. Kita ada satu tayangan ungkapan hati dari seseorang yang spesial untuk Teteh. Ini dia. Hai Bon, Nashwa tahu seberapa berat menjadi ibu dan bahkan ayah juga buat Nashwa dan buat seluruh keluarga. All sweats and tears, bahkan udah bunda korbankan, not just for me, but also for the whole family. Maaf kalau Nashwa sering bikin bunda marah, atau bikin bunda kecewa, atau belum bisa banggain bunda. But I just wanted to let you know that how much you mean to me, and of course to the whole family, how precious, and that you are the pillar for us. So thank you very, very much for being strong and for always being there for us. Bunda jangan sedih, karena pasti ada Nashwa. Nashwa selalu akan ada buat bunda, insya Allah. I love you bunda, always and forever. Bisa dilihat ya, memang kehidupan seorang Desti Ratnasari ya, yang dilihat Nashwa lagi, Nashwa lagi, Nashwa lagi. Teh, Ya, mau ngomong apa nih kalau Nashwa nonton Teteh di rumah gitu? pastinya Nashwa itu kekuatan saya ya, kekuatan saya untuk selalu bangkit. Kalau saya sedang sedih atau terpuruk, dia menjadi alarm buat saya ketika saya sudah mulai belok gitu. Kalau kelebihan mengerjakan sesuatu, dia pasti akan bilang, Bubun, no, ingat umur Bun, gitu. Bunda, it's too much, gitu, kayak gitu-gitu. Atau bahkan ketika saya pakai pakaian, ini baju aja, ini dia yang beliin, dia yang pilih. Sebenarnya seukuran gak sih sekarang sama Nashwa? Iya, dan dia marah. Harusnya saling pinjam. Dia marah gini, Bunda jangan lebay deh. Masa bunda ibunya Nashwa badannya sama anaknya kan? Tapi jadi hemat tahu. Hemat ya, jadi bisa ganti-ganti. Iya. Jadi sekarang kalau pakai baju Kak, beli tas, beli apalah gitu aksesoris, mesti setuju dia. Jadi Bubun itu Nashwa bisa gantian nanti dipakai Bang Wawa gitu. Karena putarannya ntar bakal Mam, Nashwa. untuk Raffi, Yes. buat semua pemirsa ya, saya tuh nggak pernah berhenti ngedoain Teteh. Aku ingat banget pertama kali aku belajar bikin baju muslim. Thank you. Thank you. Oh. Thank you. Dikala semua orang artis masih mau pakai kemben dan nggak ada yang berpikir untuk berhijab. Pada waktu itu Teteh tuh satu-satunya artis yang minta dibuatin baju ketutup. Aku belajar bikin kerudung, bikin ciput. Yes. Semuanya dari Teteh, dan alhamdulillah sekarang aku punya 17 toko. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan aku senang banget pertama kali aku punya brand. Teteh jadi modelnya. Aku mungkin nggak pernah ngungkapin apa yang aku pingin sampaikan ke Teteh. Dan aku selalu bersyukur bahwa aku dikelilingin sama perempuan-perempuan. Rezeki aku 90% dari perempuan. Jadi di momen ini aku mau say thank you sama Teteh udah
menjadi inspirasi. Aku ingat juga aku lagi show bridal, aku belajar bikin baju pengantin hijab. Iya. Teteh juga. Jadi aku berharap Teteh cepat punya pendamping. Amin. Karena Teteh udah cukup banyak berjuang buat masyarakat, buat keluarga. Aku pengen lihat Teteh bahagia. Thank you. Thank you so much. Kakak juga suka ngurusin aku. Baju paling cepat kalau dibikinin. Thank you so much. I love you. Nggak nyangka ya, berarti memang bahkan di perjalanan karirnya Kak Igun. Tapi bener loh, gue kenapa gue nangis karena gue tuh percaya bahwa setiap kita punya relationship ya, punya hubungan baik sama orang, itu pasti Tuhan tuh menitipkan jembatan kebaikan buat di kemudian hari gitu. Jadi buat teman-teman semuanya jangan pernah meremehkan sebuah pertemanan, nggak boleh meremehkan siapa dia, siapa kita gitu. Karena kita nggak pernah tahu bahwa banyak pintu-pintu kesempatan yang datang pada kita tuh justru dari orang-orang yang terkadang jauh jaraknya dari kita gitu. Setuju? Alhamdulillah senang banget lihat persahabatan ya Teteh sama Ibu. Tapi saya maaf ya Pak, jadi aku sekarang lagi buka toko yang di Tasik. Ya. Kebetulan masih kurang modal. Ini yang jelas. Mah. Pak. Cari anak yang lain, mah. Cari anak yang lain, Masih mah. kurang modal, Pak. Yang ke-17. Belajar. Iris, tutup mata kamu. Tutup mata kamu. Nanti akan ada orang yang pokoknya spesial buat kamu. Kamu harus tutup mata. Cepetan, kamu lihat ke sana. Tutup mata kamu, tutup mata kamu. Ya benar ya ayah, jangan takut-takutin ya. Gak boleh dibuka dulu. Gak boleh dibuka dulu. Tutup matanya, rapet. Pokoknya ini orang spesial buat kamu. Jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu. Dalam hitungan ketiga baru dibuka ya. Oke. Abis itu lihatnya ke kiri. 1, 2, 3. Lihat ke kiri. Nih, ya kan? Hati lagi hampa, hati lagi sedih, ya kan? Dapat bunga, happy gak? Happy banget abang lihat Kak Igun nangis, Iya aku jadi pengen kan, nangis sedih juga. kan? Tapi memang loh, jadi maksud aku terkadang tuh menangis itu bisa stress release ya, bisa Ngeplongin, release. Jadi aku bisa ngerti banget nih kenapa aku sengaja mau kasih bunga supaya kamu juga jadi hidupnya semakin berbunga-bunga. Ngapain deket-deket sama Tante Iris? Tante Iris karena seumuran ngapain tante? Gak semua orang tante-tante, Papa. Bukan. Ya Allah. Bukan. Kamu itu kan anak Papa. Lah ini kan seumuran sama aku, Pak. Emang aku Bapak kok kemana? emosi Sedaus banget? mini. Bukannya begitu. Kok emosi banget sih, Pak? Tadi Desi Ratnasari sama Nasar, Desi Ratnasari sama kamu. Lah Tante Iris sama Papa dong. Ayo Tante Iris, ayo kita. Ikut Tante Iris. Kata siapa orang yang habis nangis nggak bisa milihin baju? Ya bisa lah. Igun lagi ngapain sih, ribet banget kayaknya. Kamu udah dateng. Iya, aku tuh lagi excited banget. Aku tuh kalau ngeliat koleksi baju ini tuh aku langsung kepikiran mau pairing dengan motor kesayangan aku, Yamaha Grand Filano Hybrid Connected. Kamu kan juga punya motor ini kan? Iya dong. Nih, karena kamu udah punya motor ini, aku mau kasih tips buat kamu bagaimana penampilan agar tetap stylish berkendara di jalan dengan Yamaha Grand Filano Hybrid Connected. Yang desainnya itu premium luxury, pastinya berkelas banget dengan lampu depan yang berbentuk seperti diamond shapes. Tuh, mewah nggak tuh? Mewah banget, tapi emangnya bisa ya berkendara pakai motor tapi kita tetap stylish di jalan nggak? Ya bisa dong, Dek. Karena dengan warna baru dari Yamaha Grand Filano Hybrid Connected ini bikin kamu bisa explore OOTD kamu, ya kan? Dan kamu juga bisa tampil classy dimanapun dan kapanpun. Jadi kalau mau jadi trendsetter, every day it's so easy. Nih contohnya ya. Coba mana? Aku udah pilihin. Nih, tuh lucu kan? Pakai blazer, terus pakai scarf karena kan angin-angin gitu kan. Terus pakai celananya tuh kayak 7/8 gitu. Jadi sepatunya tuh bisa kelihatan banget. Nih, cobain nanti. Kalau OTD pasti tambah keren deh.
Wih. Iya kan? Apalagi kamu pakai baju ini sambil berkendara dengan Yamaha Grand Filano Hybrid Connected. Dan pastinya bikin kamu aman, nyaman, dan stylish. Wow. Pasti ya, dengan OTD kayak gini dan Yamaha Grand Filano Hybrid Connected, otomatis aku bakal jadi pusat perhatian ini Kak. Always, ya kan? Udah pasti. Dan gak cuma desainnya yang semakin classy, Yamaha Grand Filano Hybrid Connected ini juga semakin praktis ya. Jadi dengan Yamaha Grand Filano Hybrid Connected ini, kamu gak perlu khawatir bawa banyak barang segambreng ya. Nih, tuh. 27 liter, mau bawa apa? Baju, sepatu, makanan, masuk. Wow, gede juga ya. Tapi jangan lupa juga dong Kak, fitur Smart Front Refuel yang jadi favorit kita dari Yamaha Grand Filano Hybrid Connected. Karena kita bisa isi bahan bakar tanpa harus turun dari motor. Anti ribet banget deh. Wah, keren banget ya Yamaha Grand Filano. Stay classy and easy every day. Ya udah yuk, kita let's go yuk. Let's go. Hey, let's go. Yamaha Grand Filano, the next level of your life.